Manchester United menampik isu bahwa Antony tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan melawan Bournemouth karena perselisihan dengan manajer Erik ten Hag. Antony absen di Vitality Stadium pada hari Sabtu saat United bermain imbang 2-2 untuk semakin merusak harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions. Sebuah sumber mengatakan kepada ESPN bahwa klub tidak senang dengan kabar palsu bahwa pemain sayap Brasil itu absen karena perselisihan dengan Ten Hag mengenai waktu bermainnya. Sumber United menegaskan dia tidak dapat berpartisipasi melawan Bournemouth karena cedera yang didapatnya saat latihan pada hari Jumat, yang berarti dia tidak dapat menyelesaikan sesi tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu bisa pulih tepat waktu untuk menghadapi Coventry di semifinal Piala FA pada hari Minggu. Sementara itu, manajer Liverpool Jurgen Klopp secara langsung menyalahkan kekalahan beruntun mereka dari Atalanta dan Crystal Palace pada Manchester United. Ia mengatakan timnya gagal bereaksi terhadap kekecewaan pada pertandingan menghadapi Setan Merah. Menurutnya, Hull kalah dalam pertandingan United lebih dari sekedar pertandingan. Itu menghancurkan mental para pemainnya. Memang, kebobrokan itu menular. Mantan bintang Manchester United, Owen Hargreaves, mengatakan para glory hunter alias pengincar kejayaan patut lebih menghargai Bruno Fernandes. Pasalnya, pertandingan melawan Bournemouth akan jauh lebih buruk jika bukan karena kehadiran Bruno Fernandes. United berhasil menyelamatkan 1 poin di Vitality Stadium dengan hasil imbang 2-2 pada hari Sabtu. Menyamakan gol di kedua babak dari Fernandes memastikan pasukan Erik ten Hag yang sekali lagi tampil buruk mendapat 1 poin. Rekan-rekan Bruno mengecewakan diri mereka sendiri dengan penampilan yang buruk. United hampir pasti akan mencatatkan kekalahan ke-13 mereka di Premier League musim ini. Masalah yang sama yaitu lubang menganga di lini tengah masih terlihat dan Bournemouth memanfaatkan sepenuhnya kekurangan ini. Mantan bek Danny Hickenbotham menunjukkan area kelemahan dalam pengaturan taktis Ten Hag. Ia mengecam Ten Hag karena masih bertahan dengan gaya permainan yang jelas-jelas cacat, yang membuat lini belakang terbuka dan para gelandang memiliki banyak ruang untuk dilindungi. MU beruntung mendapatkan 1 poin, mereka tidak hebat. Fans bodoh mungkin mengeluh tentang Bruno, tapi apa jadinya MU tanpa dia? Statistik Bruno Fernandes semenjak bergabung dengan Manchester United, dia menjadi nomor 1 dalam operan terbanyak yang diselesaikan, sebanyak 6.724. Operan progresif yang diselesaikan, sejumlah 1.141. Peluang terbanyak yang diciptakan yaitu 422 kali, tembakan ke gawang terbanyak dilakukan sebanyak 406 kali. Lalu gol terbanyak yakni 52 gol serta assist terbanyak yaitu 39 kali. Erik ten Hag diharapkan untuk memberikan lebih banyak peluang kepada pemain Manchester United yang tak kenal takut setelah klub bermain imbang 2-2 melawan Bournemouth. Setelah babak pertama yang suram, ada sedikit perbaikan di 45 menit kedua meski masih belum cukup kuat untuk menjamin kemenangan di Vitality Stadium. Salah satu pemain kunci dari kerja bagus United di babak kedua adalah Amad Diallo, yang dimasukkan saat jeda untuk menggantikan Alejandro Garnacho. Amad menawarkan tingkat kedewasaan dalam menguasai bola yang tidak dimiliki banyak rekan setim seniornya. Dia juga melakukan beberapa umpan tajam dan berlari ke sepertiga akhir. Meskipun bukan penampilan yang memukau, penampilan cameo Amad digambarkan sebagai tak kenal takut oleh mantan bek United Phil Bardsley. Bardsley percaya bahwa pemain sayap muda ini pantas mendapatkan lebih banyak peluang di bawah asuhan Erik ten Hag, dan dia memberikan tekanan pada pemain sayap tersebut. Amad mencetak gol kemenangan melawan Liverpool di Piala FA bulan lalu, untuk mengirim tim Ten Hag ke semifinal kompetisi tersebut. Rodrigo Muniz dilaporkan bermimpi bermain untuk Manchester United, dan penyerang Fulham bisa bersukacita dengan kabar Ineos memasukkan namanya sebagai calon striker untuk direkrut. Kendala utamanya adalah Ineos tak mau mengeluarkan biaya 50 juta pound yang diminta Fulham.
striker Fulham, Rodrigo Muniz, telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi striker paling bagus di Liga Premier pada tahun 2024. Dia mengantongi 8 gol dalam 8 pertandingan sepanjang Februari dan Maret, yang berarti dia memiliki gol terbanyak di Liga sejauh ini dalam 1 tahun kalender. Perjalanan gilanya, yang membuatnya mencetak gol melawan klub-klub besar Aston Villa dan Tottenham, muncul begitu saja, karena pemain Brasil itu belum pernah mencetak lebih dari 5 gol dalam 1 musim sebelum musim ini. Laporan di Spanyol menunjukkan, impiannya adalah bermain untuk Manchester United. Sir Jim Ratcliffe yang menyetujui langkah tersebut akan membuat sang striker mewujudkan mimpinya. Muniz masuk dalam daftar striker United untuk menggantikan Martial musim panas ini. Manchester United telah mengadakan pembicaraan konkret dengan bek ayap Belanda, Jeremy Frimpong. Dia memiliki klausul pelepasan 34 juta pound dalam kontrak Bayer Leverkusen-nya. Meskipun dia berpaspor Belanda, dia menganggap dirinya sebagai pemuda Manchester setelah tumbuh besar di kota tersebut. Tahun lalu, United mengadakan diskusi dengan perwakilan Frimpong, dan diketahui bahwa dia ingin bermain di Liga Premier suatu hari nanti. Dia menandatangani perpanjangan kontrak hingga musim panas 2028 dan klausul pelepasan sebesar 40 juta euro, yang hanya tersedia musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, setelah keputusan manajerial diselesaikan, Ten Hag atau siapapun penggantinya akan diajak berkonsultasi, dan mereka akan bekerja di bawah struktur rekrutmen Ineos. Ketika Dan Ashworth ditunjuk sebagai direktur olahraga, dia akan memainkan peran kunci dalam transfer, tapi secara hukum dia tidak bisa membantu klub saat sedang cuti. Mikel Arteta dapat menyambut mantan bek Manchester United ke staf ruang belakangnya. Mantan bek timnas Argentina, Gabriel Heinze, dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Departemen Kepelatihan Arsenal. Bos The Gunners sebelumnya telah menyambut pelatih bola mati, Nicolas Jover dari Manchester City, dan pelatih kiper Inaki Chana dari Brentford untuk memperkuat staf ruang belakangnya. Dengan kesuksesan yang terlihat di lapangan dari penunjukan ini, Arsenal dapat segera menawarkan posisi kepada Heinze, yang menikmati masa sukses di United dan Real Madrid. Meski baru berusia 45 tahun, Heinze telah menangani 5 klub berbeda, dengan penunjukan terakhirnya adalah bersama Newell's Old Boys selama 50 pertandingan. ESPN Argentina melaporkan bahwa Arteta dan Heinze terlihat bersama di pertandingan remaja di Madrid, dan sejak itu keduanya melakukan perjalanan ke London. Arteta saat ini mengandalkan Albert Stuivenberg dan Carlos Cuesta sebagai 2 asisten utamanya di Emirates. Stuivenberg diperkirakan akan hengkang dan menjadi manajer, dengan kemungkinan akan bergabung dengan Ajax, sedangkan Cuesta telah dikaitkan dengan Norwich City. Laporan juga menyatakan bahwa Heinze memiliki sejumlah posisi yang ditawarkan, termasuk mengambil alih tim papan atas Argentina San Lorenzo sebagai manajer.